anak itu ya amanah gitu loh, mau dia itu ya amanah gitu, jadi memang harus kita benar-benar jaga gitu sih. Nama saya Raidani, domisili Cibubur. Anak saya bernama Justin dengan diagnosa Truncus arteriosus type 2. Pertama kali saya mengetahui anak saya terlahir dengan PJB ketika 3 hari setelah lahir diberitahu oleh dokter ketika observasi bahwa ada murmur di jantung. Pada saat itu saya dapat rujukan untuk eko anak saya. Nah, setelah keluar dari rumah sakit, saya bawa terus di screening dan hasil ekonya Truncus arteriosus. Ketika itu kayak nggak percaya ya waktu awal dokter anak di rumah sakit Bersalin bilang kalau anak saya ada murmur jantung aja udah shock. Terus eko setelah itu, ini anak pertama Bu? Iya betul anak pertama. Ibu, ini anak ibu harus juga dioperasi, kalau tidak anak ibu mati. Wah, pada saat itu makin shock kan saya. Kenapa dok gitu? Pokoknya intinya dokternya menjelaskan dengan singkat waktu itu, pokoknya cuma dibilang kata-kata itu. Saya kan udah di situ tuh masih berharap-harap cemas, dikasih tahu informasi kayak gitu. Akhirnya ya udah saya dengerin aja apa kata dokter. Iya ibu harus cepet ya ini. Ayo ke pendaftaran dan lain sebagainya. Ini harus cepet Bu. Kalau enggak bla bla bla. Pokoknya dokternya langsung ngomongin kayak gitulah. Saya pulang terus bicara dengan suami. Waktu itu memang suami nggak ikut nganter, jadi saya diantar sama mertua waktu itu. Kita ngobrol sama keluarga. Coba deh nanya ke keluarga yang lain, istilahnya siapa tahu ada pengalaman. Terus akhirnya saya juga dikasih tahu ada rumah sakit lagi. Coba second opinion dulu ke sana gitu. Siapa tahu hasilnya beda. Terus saya ke dokter yang ketiga nih, dokter ketiga bilang juga sama gitu. Ini sama Bu, hasilnya Truncus. Enggak ding, saya waktu ke dokter ketiga nggak bilang apa-apa, cuma saya bilang dok, saya mau screening anak saya. Terus dia bilang sama sih Bu, anak ibu ini harus cepat ya Bu, sebelum 100 hari gitu. Terus kemudian saya balik ke dokter anak karena anak saya harus imunisasi LAPA dan lain sebagainya. Terus dikasih tahu, Bu, mau nggak ibu coba ketemu salah satu dokter yang sekarang praktek di luar negeri tapi dia suka datang ke Indonesia gitu, siapa tahu mungkin bisa dapat pencerahan di sana. Oh iya deh, nggak apa-apa gitu. Terus saya jadi ketemu dengan dokter yang keempat ini. Terus dokter keempat itu bilang, wah iya Bu, ini begini. Terus saya disarankan untuk ke luar negeri gitu kan, ke Malaysia gitu. Terus saya sama suami pandang-pandangan aja, oh iya deh, yaudah, pokoknya kita tuh semua apa kata dokter tuh kita telan semua gitu. Plus kita juga cari-cari informasi dari mana juga, dari saudara, dari internet waktu itu kan gitu. Sama dokter anak yang pertama mendeteksi kondisi anak saya itu, karena nggak tahu kenapa saya feelingnya tuh lebih percaya sama dokter anak ini gitu loh. Kayak dia tuh yang memang menenangkan dan apa gitu. Terus udah Bu, tenang aja. Si dokter itu tuh pokoknya ibu cari informasi sebanyak-banyaknya, tapi kalau saran saya ya Bu ya, lebih baik ke luar negeri aja gitu kan. Oh gitu ya dok ya. Terus udah ya, terus tapi kita decide terakhir itu waktu itu sama suami saya, udah deh, dengan lihat kondisi keuangan dan lain sebagainya, akhirnya udah deh kita target aja gitu. Kita coba
Terus dalam pikiran tuh orang kita ke hari kita aja belum tentu mampu gitu kan, apalagi ke luar negeri gitu. Udahlah suami ke harapan kita, terus waktu itu belum ada BPJS dan lain sebagainya. Terus ya diminta deposit, pada saat itu biayanya besar sekali, deposit 200 juta gitu kan. Terus waduh 200 juta, terus kita balik kan ke dokter, "Dok, ini gimana dok, gini-gini." "Iya, nggak apa-apa Bu, bikin pendaftaran minta pendaftaran dulu nanti biar apalah apa-apa," kayak gitu kan. Oh ya udah deh, terus akhirnya suami mengajukan nih ceritanya gimana ya biar dapat keringanan dan lain sebagainya. Kita cari cara gitu sampai di antrian tuh dideketin bapak-bapak. "Iya Pak, saya juga sama kok sama Bapak, tapi saya bikin surat pernyataan apa-apa, bisa kok Pak, gini gini gini, cobalah apa dan lain sebagainya." Cuma ya pada saat itu memang antrian panjang dan lain sebagainya, terus orang-orang juga yang bagian pendaftaran tuh kayak mungkin sibuk atau gimana gitu, terus istilahnya ngasih jawaban ke suami saya tuh kurang enak gitu, yang udah deh nggak bisa Pak, kalau Bapak minta keringanan, emang Bapak sekarang punya uangnya berapa? Saya baru ada 50 juta gitu. Wah, mendingan Bapak pulang aja deh cari sisanya, soalnya yang urgent juga bukan anak Bapak aja. Konduit yang mau dipasang ke anak Bapak aja harganya 45 gitu. Jadi Bapak cari sisanya aja dulu, kalau udah 200 juta baru kembali lagi ke saya. Nah terus jadi bagian pendaftaran itu tuh nggak nanya misalnya kayak istilahnya Bapak bisanya kapan atau gimana gitu kan. Padahal udah ada surat urgent gitu loh. Dan anak saya waktu itu usianya udah pokoknya almost dengan proses segala macam yang kita cari-cari dokter dan lain sebagainya itu udah habis waktu 2 bulan aja. Padahal dikasih waktu kan sebelum usia 100 hari udah harus cepet dioperasi gitu. Akhirnya udah kita ke dokter yang ketiga itu, dia kan juga nyaranin ke luar negeri juga. Terus aduh gimana ya, terus pokoknya kita tuh masih curigaan gitu sama dokter, jangan-jangan nyuruh ke luar negeri dapat sini, dapat apalah, kita lagi susah lah apa ya namanya gitulah ya. Terus akhirnya karena ya udahlah kita coba pinjam bank, pinjam kantor, pinjam orang dan lain sebagainya sambil nunggu. Cobalah kita ke luar negeri yang kata saran dokter-dokter yang kita datengin itu gitu, siapa tahu di sana hasilnya beda gitu kan. Nah, waktu pas kita mau ke sana tuh kita udah ngomong sih sama dokter yang nyaranin ke luar negeri itu. Si dokter itu udah bikin appointment langsung ke dokter bedah ceritanya. Nah, terus waktu pas kita akhirnya udah kontak ke rumah sakit luar negeri itu, terus kita suruh, biasanya kan prosesnya ke dokter kardiologi dulu baru ke dokter bedah, tapi kita langsung ke dokter bedah. Nah, waktu ke dokter bedah itu dokternya juga kaget, "Wah, kok baru datang sekarang?" gitu, "Saya udah nunggu lama," gitu. Terus terus kita lihat-lihatan, "Iya dong, maaf, kita begini, begitu," gitu kan. Terus udah gitu, "Ini udah urgent Bu," "udah segera ini ajalah, saya ada jadwal itu hari Kamis." Padahal saya tuh ke luar negeri intinya sama suami itu mau second opinion lagi gitu, yang kesekian kali gitu. Siapa tahu kondisinya berbeda sambil nunggu kita dapat dana istilahnya gitu kan. "Udah Bu, ini saya ini full, jadi saya adanya hari Jumat," gitu. Ini waktu itu aku datang kalau nggak salah Senin apa Selasa ya, Selasa kalau nggak salah. "Udah ini cepet diperiksa darah dan lain sebagainya, X-ray dan lain-lain. Nanti kalau misalnya Rabu hasilnya oke, Kamis langsung masuk, Jumat saya operasi," gitu. Terus "Gimana ya Dok?" Kita tuh yang udah masih, "Apalagi yang dipikirin?" "Iya deh Dok, tapi kita mau pulang dulu." "Ngapain pulang? Orang anak udah kondisi kayak gini." "Ya terus terang ya Dok, kita tuh belum ada uangnya, saya sama suami." Maksudnya suami saya tuh ada uang cuma segini, "Udah nggak usah pikirin masalah uang, yang penting nyawa anak." Terus nanti saya yang bantu ngomong ke bagian keuangan gitu kan. Nah, maksudnya untuk meringankan deposit gitu, jadi nggak usah deposit di awal dulu gitu, jadi adanya uangnya berapa ya udah gitu loh. Terus
Pokoknya kayak mimpi aja kita tuh yang cuma ya udah terus nyerahin anak itu juga dengan kayak kayak setengah apa ya setengah hati gitu, tapi ya udahlah gitu apa namanya ya pokoknya yang penting anakku selamat gitu kan. Ya udah pada saat itu benar, alhamdulillah ya memang mungkin udah jodohnya kok ya hasilnya tuh bagus gitu kan, darah semua dan lain baik sebagainya gitu ya, kayaknya memang udah di ini sama Tuhan gitu loh, memang udah ditunjukin jalan sama Tuhan, ya udah gitu loh di situ gitu. Semuanya oke lancar, hari Jumat itu juga dioperasi, karena waktu itu kan transfer dan lain sebagainya juga nggak bisa same day ya. Jadi anakku hari Jumat itu operasi juga gitu tuh yang belum belum masukin duit sama sekali ke rumah sakit itu gitu. Jadi bener-bener yang apa harus proses transfer berapa hari dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dokter semuanya sampai yang dokter dari Indo itu yang nyaranin kita ke sana tuh ikutan ngeliat datang terus yang saben jam itu keluar ngabarin Bu anaknya gini, terus dia masuk lagi tuh keluar lagi, Bu tenang ya sabar ya anaknya gini, ini udah pokoknya yang kayak gitu. Jadi kita tuh cuma cuma diam aja apa yang nggak tahu itu nervous nggak tahu apa, udah benar-benar nggak speechless lah gitu loh. Terus benar-benar cuma berdua, terus nggak ada persiapan apa-apa gitu kan. Terus anak harus operasi, harus nyiapin ini dan lain sebagainya. Pokoknya udah kita tuh yang udah um, apa namanya ya Bismillah aja lah, semua serahin ke Tuhan gitu. Kita udah nggak mikirin diri kita sendiri gitu. Semua buat anak gitu. Jadi ya apapun yang kita bisa pada saat itu kita serahkan semuanya, ya udah untuk nyelamatin anak saya itu. Ya udah alhamdulillah semuanya lancar, walaupun agak lumayan lama gitu ya di ICU gitu, tapi ya alhamdulillah pokoknya dikit-dikit itu dulu saya kalau nengokin anak ke ICU dapat amplop gitu. Terus saya tuh sambil yang ini apa ya suster gitu, itu ini Bu apa statement tagihan gitu. Terus dia gitu nanti aku ke bagian keuangan, ini saya tadi dapat ini, maaf saya belum ada uangnya, nggak apa-apa Bu, kita cuma ngasih statement aja kok bahwa anak ibu udah habis sekian, nanti aja ibu kalau udah ada uangnya bisa bayar. Jadi itu udah sampai dimudahkan kayak gitu loh, tapi memang apa namanya kita memang harus berani untuk melangkah gitu kan, walaupun istilahnya gelap gitu ya, nggak ada ini, tapi ya memang untuk anak tuh jangan 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 takut lah untuk melangkah walaupun di depan tuh jalannya gelap gitu loh ya. Kalau kita berani, alhamdulillah ya ada aja jalan, ada aja kemudahan intinya tuh gitu. 11 tahun, 11 11 tahun dan tahun. udah 2 kali operasi. Sampai sekarang tuh Little Heart Community itu apa ya sangat berarti, dalam arti kata saya tuh bisa apa ya dulu kan saya ngadepin ini semua sendiri, benar-benar Iya. sendiri gitu ya, nggak ada informasi apapun, nggak punya temen yang satu channel istilahnya untuk ngomongin masalah anak, lagi teman-temanku nggak ada gitu satupun yang anaknya apa kayak anak aku gitu. Jadi kan aku kalau misalnya mau cerita atau mau gimana mau sharing takut kayak nggak nyambung juga, terus aku awalnya kasih tahu mama ini aku punya teman namanya Pak Heru anaknya kayak kamu, dia mau nelfon nanya-nanya boleh nggak, iya nggak apa-apa mah nggak apa-apa gitu, aku malah seneng gitu kan karena akhirnya aku bisa ngomongin gitu kan masalah masalah anak gitu yang intinya sama gitu. Terus akhirnya udah ngobrol, udah tuh selesai. Terus lama nggak ada kabar, aku juga udahlah mungkin udah ini. Terus aku suka dengar dari mama udah tuh udah pulang gitu, oh ya syukurlah gitu. Tapi kan dulu sosial media memang terbatas ya, jadi kita juga nggak terlalu inilah kayak zaman sekarang. Jadi aku juga
temanku tuh cuma sedikit, nggak connect juga sama beliau gitu. Jadi ya udah gitu, aku cuma dengar kabar dari mama. Nah suatu saat, "Rey, ini, apa namanya, aku sama Ko Adi bikin, komunitas," gitu. "Oh ya, komunitas apa?" gitu. "Kamu mau nggak share cerita pengalaman kamu di sana?" "Oh oke," aku bilang gitu kan. Mau banget," gitu. Waktu itu, grup, apa, BlackBerry gitu kan. Terus ya udah, gabung di situ mulailah gitu. Bener-bener kayak, apa ya, aku tuh kayak nemuin, ya kayak di padang gurun pasir nemuin air gitu, duh rasanya sejuk banget. Terus sampai sekarang pun, apa, eee, Pak Heru itu banyak banget bantu aku, terutama yang untuk, apa, operasi jasing kedua ini gitu kan. Jadi ya, aduh aku tuh nggak bisa kayak gini juga kalau nggak ada LHC gitu. Jadi, ya memang, apa, tempat tempat yang apa ya, menurut aku ya pas banget gitu loh untuk kita yang punya anak dengan, penyakit jantung bawaan ini. Saya sih dulu paling pertama tuh sebenarnya jangan, bosan-bosan cari informasi dan harus selalu terbuka, istilahnya open mind gitu ya. Kalau istilahnya dapat informasi itu lebih baik ya cepet langsung di cross check aja ke dokter gitu loh, jangan dipendam sendiri atau diomongin sama keluarga gitu. Jadi mendingan nanya ke dokter, kalau misalnya nggak sure, maksudnya nggak yakin sama dokter ini, ya cari dokter yang lain gitu loh, yang istilahnya aku sampai sekarang aja, dokternya yang aku tanyain tuh ada 3 gitu, kalau aku nggak yakin sama kondisi anak aku tuh, misalnya dikasih tahu ini gini gitu, terus aku nanya, "Oh dokter ini ternyata bilang ini juga," terus yang ketiga aku nanyain juga gitu loh. Jadi kalau aku dapat diagnosa atau obat atau apa itu mesti aku tanyain ke ya minimal 2 sampai 3 dokter gitu loh. Jadi aku sih itu sih gitu loh. Jadi kan kita nggak tahu ya sebenarnya gitu, apa namanya, karena anak tuh kan amanah gitu ya. Kita juga kalau misalnya apa, ya langsung tanyakan ke ahlinya gitu loh intinya. Jadi ya harus semangat gitu. Apalagi sekarang kan ada BPJS gitu. Pokoknya, sebenarnya tuh intinya satu, jangan males untuk keluar nanyain anak gitu. Kadang orang tuh suka, "Aduh aku repot, aduh aku masih ini, aduh aku belum ini." Aku sih mau nggak mandi kek, mau kondisi aku masih acak adut, anak lagi ini, udah deh langsung langsung aku bawa gitu sih. Jadi nggak jangan ya namanya juga anak amanah ya utamain anak lah gitu, gitu sih. Ya, anak itu ya amanah gitu loh, mau dia itu ya amanah gitu, jadi memang harus kita benar-benar jaga gitu sih. Itu jadi memang harus kita benar-benar jaga gitu sih. Itu jadi memang harus kita benar-benar jaga gitu sih. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Jangan menyerah, jangan menyerah,
asa.